Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM D1A11792, jurusan Agribisnis kelas B. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Pancasila. Pada bab 6, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Di bagian A-nya, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Adapun pengertian dari etika yaitu, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Dan etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya, bagian B menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Lalu pada bagian C menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis, pada zaman Orde Lama Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlag atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral tetap terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian pada bagian D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya pada bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Lalu yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Lalu yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
yaitu hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Terima kasih.